ini kalian lihat aku pegang apa? Ya, aku akan review novel karya Brian Krishna yang berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang diterbitkan pada tahun 2025. Berarti belum ada 1 tahun ya. Novel ini diceritakan tentang perjalanan hidup seseorang yang bernama Ale yang memikul segala traumanya yang ia alami dari kecil hingga sampai saat itu. Lalu dia memiliki niatan untuk bunuh diri. Ya, bunuh diri. Karena apa? Karena trauma tersebut. Trauma yang ia pikul sejak dini dan tidak pernah diceritakan kepada siapapun, yang ia selalu tahan dan ia selalu pendam sendiri. Dan pada akhirnya ia mengalami di titik ia tidak merasa kuat untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Dan dia memiliki niatan untuk bunuh diri. Ya. Pada saat itu, dia menghitung dalam 24 jam dari waktu itu, dia akan bunuh diri. Namun, ternyata setelah itu, banyak sekali dia melakukan hal-hal kecil yang sebelumnya ia lewatkan. Mulai dari membersihkan apartemennya, mandi, mengurus diri, karena ia berpikir setidaknya nanti kalau aku mati, aku ditemukan dalam keadaan kamar yang bersih, badan yang wangi, dan lain-lain. Puncaknya, pada saat 1 jam sebelum ia memutuskan untuk bunuh diri, ia merasakan lapar dan dia teringat bahwa dia memiliki satu makanan favoritnya, yaitu mie ayam. Dan setelah itu, ia memutuskan untuk makan mie ayam, namun ternyata mie ayamnya sudah tutup dikarenakan pemiliknya meninggal dunia. Ia mulai melihat ke sana dan ia menemukan banyak sekali makna-makna atau hal-hal kecil yang biasanya ia lewatkan. Ia mulai menelisik tentang bagaimana keadaan lingkungannya di sekitar sana dan lain-lain. Dan di saat yang sama pula, ia masuk penjara karena ia dikira sebagai orang yang obat atau orang yang meminum sabu. Di dalam situ dia bertemu dengan Mutad, seseorang preman. Kemudian dia banyak mempelajari hal dari Mutad dan dia mulai berpikir, apakah benar ini sebuah jawaban dari Tuhan? Karena sebelumnya dia banyak sekali menyalahkan Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidupnya. Ia menganggap Tuhan tidak adil, ia menganggap bahwa Tuhan tidak pernah melihat dirinya. Setelah kejadian tersebut, banyak sekali orang-orang yang ia temukan yang ia pikir itu sangat-sangat membantu menjawab atas apapun pertanyaannya selama itu. Dari mulai hal kecil yang ia tidak pernah pikirkan, lalu hal-hal yang ia remehkan, hal-hal yang ia lewatkan ternyata begitu berharga dan menjadi jawaban atas apa yang ia pertanyakan selama itu. Di situ ia mulai menyadari bahwa hidup bukan soal bahagia, namun soal bagaimana kita mengatasi kesedihan kita. Dan ia mulai berpikir soal bertahan hidup, di mana bertahan hidup itu bukan soal di mana ia terus bisa berpikir positif, namun di mana ia mulai bisa menerima hal-hal yang ia tidak bisa dapatkan. Menerima jika hari-hari dia tidak selalu baik, tidak berjalan lancar, rencana dia tidak berjalan lancar, dan semua hal-hal yang mungkin tidak bisa kita pikirkan lagi. Dari buku ini saya mempelajari satu hal, yaitu soal sistematika atau matematika Tuhan yang tidak dapat kita hitungkan, atau secara naluri itu tidak mungkin seperti itu. Bagaimana mungkin seorang penjual layangan dapat menyekolahkan anaknya hanya dari satu harga layangan itu seharga 1.500? Bagaimana mungkin? Namun Tuhan memiliki cara tersendiri untuk kita ke depannya, untuk kita bertahan hidup di dunia yang keras ini. Satu lagi yang saya sangat pelajari dan saya sangat ingat dari buku ini adalah kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita ucapkan kepada orang lain. Karena kita tidak tahu ucapan tersebut akan membekas di hati tersebut sampai kapan. Entah 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau selamanya, yang menjadikan ia trauma. Dan setelah saya baca ulang di bagian belakang, ternyata buku ini tercipta karena penulis mewawancarai atau cerita dari teman-temannya yang mengalami rasa depresi akut atau DDS.
Mereka membagikan alasan-alasan mereka untuk bertahan hidup dan kembali melanjutkan kehidupan mereka. Dan ternyata kebanyakan itu mereka menemukan hal-hal yang dapat untuk bertahan hidup hanya dari hal-hal kecil yang kita seringkali sepelekan. Demikian dari saya, Tia Pringgi Puspita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperhitungkan masa yang lalu, walau kering, bisakah kita